Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari kasus pemerkosaan sampai ke kasus penculikan, berikut adalah 5 kisah nyata mengerikan dari internet bagian kedua. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, Reinhard Sinaga. Kalian pasti udah gak aneh lagi nih dengar nama Reinhard Sinaga. Kasus tentang Reinhard Sinaga ini baru-baru viral ya di sosial media. Bagi yang sekiranya ketinggalan berita, gue ceritain dikit nih. Jadi Reinhard Sinaga adalah seorang pria asal Indonesia yang lahir di Jambi 19 Februari 1983. Doi adalah salah satu mahasiswa lulusan arsitektur Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan kuliahnya di UI pada tahun 2007, dia meneruskan kuliahnya di Manchester University untuk mengambil magister jurusan sosiologi dan pada Agustus tahun 2012 dia mengambil PhD untuk ilmu geografi manusia. Di samping itu juga, keluarga Reinhard Sinaga ini sangat tajir yang menjadikan duit itu tidak masalah buat Reinhard dan gaya hidup yang clubbing, minum tiap minggu itu mah kecil. Balik lagi nih ya. Nama Reinhard Sinaga itu menjadi viral karena dari berita yang muncul, doi mendapatkan julukan World Worst Rapist. Reinhard Sinaga dituding telah memperkosa kurang lebih 195 pria dalam waktu kurang lebih juga 2 tahun dengan bukti berbagai macam video ditemukan di komputer dan juga handphonenya. Modusnya Reinhard adalah dia bakalan keluar dari apartemennya sekitar subuh hari nih. Begitu dia keluar, dia berjalan-jalan di sekitaran bar atau nightclub mencari pria-pria yang kesepian. Pas udah dapat targetnya, Reinhard berusaha untuk mengakrabkan dirinya dengan cara mengobrol soal kehidupan atau biasanya itu menawarkan bantuan. Contohnya kayak, oh kayaknya lo terlalu mabuk deh ya, mau gue pesenin taksi nggak? Atau mungkin kita bisa stay di apartemen gue dulu nih, deket kok. Dengan ini si korban tuh awalnya berpikiran seperti, oh ini orang tuh pengen nawarin bantuan, jadi ya gue terima aja. Nah, pas si korban udah di apartemen Reinhard ya, Reinhard bakalan menawarkan minuman ke korban. Minumannya ini itu kebetulan sudah dicampurin semacam obat bius yang ngebuat korban itu high dan gak sadarkan diri. Begitu si korban tidak sadarkan diri, Reinhard mulai deh memperkosa korbannya sambil divideokan. Ketika pagi, siang, atau pas sadar, kebanyakan dari korban itu tidak menyadari bahwa dirinya tuh sudah diperkosa oleh Reinhard. Dari info yang gue dapat, ingatan terakhir korban adalah ya gue tipsi, gue minum lagi di apartemen Reinhard, terus gue mabok, terus gue gak sadarkan diri, gue tertidur, gue terbangun dan ada sih sesuatu yang aneh di diri gue, cuman kayak terselimuti oleh hangover. Hal seperti itu tuh terus diulangi oleh Reinhard kepada korban barunya sampai-sampai dia memamerkan kejahatannya ini ke salah satu teman online-nya. Di dalam chat ini dia dengan bangganya ya bercerita bahwa, gua kutip ya, gua ketemu cowok nih di Bar Factory, strike, umur 22, bermain football. Ketika 2014 dia masih strike, ketika 2015 dia menjadi gay. Hahaha. Aksi ini terus berlanjut sampai pada suatu hari ada satu korban dia yang memberontak. Kebetulan korbannya pada waktu itu adalah seorang pria berbadan besar dan pemain rugby. Dia sempat terbangun ketika di apartemennya Reinhard dan merasa lemah. Hal terakhir yang dia ingat adalah dia meminum sesuatu yang diberikan oleh Reinhard dan tidak sadarkan diri setelah itu. Begitu dia setengah sadarkan diri nih, dia langsung mengumpulkan kembali semua barang bawaannya dan berusaha keluar dari kamar. Cuman Reinhard sempat menghalangi bahkan menggigit korbannya untuk stay di apartemennya. Dia melawan dan memberontak dong sehingga membuat Reinhard Sinaga ini itu tidak sadarkan diri. Pas sampai di luar, si korban ini balik lagi karena ingat HP-nya yang mati dan tertinggal di dalam apartemennya Reinhard. Tetangganya Reinhard membantu si korban ini dan menganjurkan untuk melaporkan Reinhard ke rumah sakit karena sampai sekarang Reinhard pun masih tidak sadarkan diri. Begitu di rumah sakit, Reinhard dan si korban ini dimintai keterangan oleh polisi. Cuman detektif yang bertugas itu mencium gelagat yang aneh dari Reinhard. Dari sini nih petunjuk mengenai kejahatan Reinhard itu mulai kebuka. Detektif membuka isi handphonenya Reinhard dan ditemukan video-video kelakuan bejatnya Reinhard.
Penyelidikan terus berlanjut sampai investigator menemukan banyak bukti di gadgetnya Renard yang ada di apartemen. Singkat cerita, investigator menyimpulkan bahwa Renard melakukan kejahatan 159 tindakan penyerangan, 136 pemerkosaan, 8 percobaan pemerkosaan, dan 15 konflik terhadap 48 orang. Renard juga diduga telah memperkosa sekitar 190 orang dengan 70 korban yang masih tidak diketahui sampai sekarang. Sekarang, hakim memutuskan Renard untuk dipenjara seumur hidup. Keempat, Bianca Devin. Siapa di sini yang masih suka PDKT-an dengan cewek di Instagram? Well, nggak ada yang salah sih dengan PDKT-an di Instagram. Cuman buat para wanita yang menonton video ini, gue punya pesan ya. Hati-hati, buaya makin sadis. Kisah nyata mengerikan kali ini datang dari seorang wanita imut yang bernama Bianca Devin yang sempat viral 2019 kemarin. Bianca Devin adalah seorang e-girl yang berasal dari New Hartford, New York, ya, berumur 17 tahun dan baru saja menyelesaikan high school-nya. Bagi yang belum tahu e-girl ya, e-girl itu adalah seorang yang terkenal di internet atau sosial media seperti TikTok, Instagram, Tumblr, YouTube atau Discord, tapi agak sedikit pemalu. By the way, gue punya Discord nih ya. Bagi kalian yang mau masuk dan mau kenal gue lebih dekat atau mau ngobrol atau mau main bareng, langsung aja main Discord, linknya di deskripsi. Baik lagi nih ya ke kasusnya Bianca. Kisah tragis Bianca ini dimulai ketika Bianca kenalan dan dekat dengan seorang pria yang dia kenal lewat Instagram yang bernama Brandon. Hubungan antara Bianca dengan Brandon ini masih belum jelas ya. Beberapa ada yang bilang mereka tuh temenan, beberapa info lagi tuh menyebutkan bahwa mereka tuh lebih dari teman. Pada sekitar tanggal 12 atau 13 Juli 2019, Bianca itu ngepost di server Discord-nya bahwa dia itu excited banget untuk pergi ke konser yang ada di New York bareng seorang cowok. Sayangnya pada tanggal 14 Juli 2019 muncul sebuah foto di Discord servernya Bianca yang isinya adalah foto mayatnya Bianca dengan caption sorry fuckers, you are going to find somebody else to orbit. Yang gua artikan adalah sorry Jing, lu mesti cari cewek lain untuk mengorbit. Orbit di sini itu merujuk ke orang-orang atau laki-laki yang suka nge-stalk cewek-cewek cantik untuk kesenangannya. Discord pun rame karena banyak anggotanya yang mengkonfirm bahwa foto yang tadi baru aja dikirim itu benar fotonya Bianca. Dari sini, teman-teman online Bianca itu langsung mengadakan investigasi kecil-kecilan. Hasil dari investigasi online ini menemukan bahwa orang yang terakhir bersama Bianca pada tanggal 14 Juli adalah Brandon. Orang-orang di Discord pun menghubungi polisi untuk membuka investigasi terhadap Brandon. Hasil investigasinya menemukan bahwa Brandon memang sangat mencurigakan di sosial media karena Brandon ngepost instastory mengenai Bianca seperti "Here comes hell, it's redemption, right?" Dan yang paling parah adalah foto dengan tubuh seorang wanita berdarah dengan caption "I'm sorry Bianca." Singkat cerita ya, polisi pun langsung melacak keberadaan Brandon dan akhirnya polisi menemukan mobil Brandon yang berisi mayatnya Bianca dan juga pesan di jalan yang bertuliskan "May you never forget me." Gak jauh dari TKP, Brandon yang melihat keberadaan polisi langsung panik dan menusukkan pisau ke lehernya sendiri. Polisi mengamankan Brandon dan membawa Brandon ke rumah sakit untuk distabilkan. Hasil investigasi berlanjut dan dari info yang gue dapat, ketika Bianca dan Brandon selesai menghadiri konser, ada semacam cekcok antara Bianca dan Brandon. Yang masalahnya adalah Bianca ngechat cowok lain. Dari sini mungkin Brandon cemburu buta dan membunuh Bianca. Brandon pada akhirnya diadili di persidangan dengan hukuman 25 tahun penjara. Ingat ya, sekali lagi nih, selalu berhati-hati dengan orang yang ada di internet, termasuk gue. Ketiga, Kenneka Jenkins. Cerita selanjutnya berasal dari kota Chicago yang terbilang misterius nih. Ada seorang wanita ya yang bernama Kenneka Jenkins yang ditemukan meninggal di dalam freezer. Jadi ceritanya begini nih. Pada tanggal 8 September 2017, jam 11 malam, Kenneka Jenkins bersama teman-temannya itu menghadiri pesta di Crown Plaza Hotel di Rosemont. Salah satu temannya itu yang bernama Irin ngeposting live video di Facebook pada jam 1:30 pagi. Pada saat itu semuanya masih agak-agak mabuk, kayak tipsy gitulah. Gak lama Irin sadar bahwa temannya yang bernama Kenneka Jenkins ini itu hilang entah kemana. Irin langsung nelfon Kenneka dong, takut ada kejadian tidak terduga.
tapi nggak diangkat-angkat nih sama si Keneka. Lalu si temannya ini langsung nelfon ke ibunya, ngasih tahu kalau anaknya Keneka itu hilang. Ibunya langsung pergi ke hotel tersebut dan langsung telepon 911. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung menelusuri kejadian tersebut ya, dan menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Keneka tuh kayak jalan sempoyongan, kayak udah mau mabuk banget lah. Di cuplikan CCTV lain, di sini terlihat kayak ruangan dapur gitu yang ada di hotel. Katanya sih lagi direnovasi. Polisi mencari dong di sekitaran Keneka terlihat terakhir berada, dan pada akhirnya polisi menemukan mayatnya Keneka itu ngebeku di freezer. Menurut kesaksian temannya yang lain, mereka tuh nggak tahu apa-apa karena mereka sedang mengambil barang yang ketinggalan, dan pas mereka balik lagi, Keneka udah nggak ada. Tapi ibunya Keneka ragu sama pernyataan yang diberikan oleh temannya karena kesaksiannya tuh berubah-ubah. Pihak polisi masih menyelidiki akibat kematian Keneka Jenskin dan banyak spekulasi konspirasi tentang kematian Jenskin ini. Gini ya, gue tahu kalian masih muda, pengen menikmati masa-masa kebebasan lah. Tapi jangan sampai juga itu mabok terus hilang. Jangan ya. Semabok-maboknya lo, jangan sampai lo kehilangan diri lo. Karena yang udah-udah nih selalu berakhir dengan cerita yang gak baik. Kedua, stalker di kereta. Siapa di sini yang pergi dan pulang kerja itu naik kereta? Well, ini cerita buat lo nih ya. So, pada suatu hari, seorang user YouTube bernama Bugi731 itu naik kereta api pas pulang kerja. Di situ dia duduk bersampingan dengan seorang pria yang random, bener-bener gak dikenal. Nah, pria yang duduk di samping Bugi ini itu mulai mengajak ngobrol Bugi. Karena Bugi berusaha bertingkah sopan ya udah Bugi meladeni obrolan pria tersebut. Lagi pula obrolannya juga kayak seputar basa-basi dan ya lo tahu sendirilah ya, obrolan gak jelas, obrolan yang lo obrolin pas lagi kereta jalan, ya begitulah obrolannya. Besoknya pas mau pulang kerja, Bugi ketemu lagi sama orang yang sama dan orang tersebut itu mulai ngajak ngobrol lagi. Bugi masih bertindak sopan dan masih menganggap paling gue ketemu sama orang ini cuman kebetulan. Bugi menganggap bahwa ini tuh masih hal yang normal, kayak ketemu orang yang sama, mungkin ya emang jam pulang kantornya sama gitu, macetnya juga sama, jadi kayak normal lah masih. Besoknya pas Bugi mau pulang kerja, Bugi ketemu lagi sama orang yang sama dan orang tersebut mulai ngajak ngobrol lagi. Nah di sini nih Bugi mulai curiga nih, kok bisa samaan terus ya? Kok setiap gue naik kereta gue ketemu sama orang ini, padahal gerbong kereta yang gue naikin itu tuh random, ada banyak, tapi kok bisa samaan terus sama dia? Bugi pun mencoba untuk merubah sedikit rutinitasnya dengan naik kereta di jam yang berbeda kayak biasanya. Pas Bugi akhirnya naik kereta, pas dia duduk tenang, ternyata orang itu masuk ke gerbong yang sama, cuman jaraknya mereka agak jauh. Jadi kayak Bugi duduk di sini, orang itu duduk di sisi gerbong sana. Di sini mulai aneh nih. Sampai suatu ketika, pas Bugi keluar stasiun kereta api ya, pas Bugi jalan ke parkiran, Bugi menengok ke belakang dan ternyata ada orang tersebut yang ngikutin dia sampai ke arah parkiran. Bugi pun udah mulai ngeri dan muak terhadap kelakuan orang ini yang men-stalking dia. Akhirnya Bugi menghadapin orang itu dan diajak ngobrol, diajak depan-depan lah. Langsung nih, dan si Bugi itu diam-diam merecord orang ini. Video ini itu berdurasi kurang lebih 5 menit ya. Kalau gue persingkat, intinya adalah Bugi nanya kayak, kenapa sih lo ngikutin gue? And then si stalker ini bilang bahwa ya kenapa enggak? Kita kan berteman. Bugi pun langsung menyangkal bahwa gue gak merasa nyaman diikutin sama lo. Bahkan gue gak mau berteman dengan lo. Dan ya enggak lah. Mereka berdua adu bacot sampai akhirnya Bugi berhasil meninggalkan stalker ini. Beberapa hari kemudian pas naik kereta, Bugi menemukan si stalker ini tuh ngikutin dia. Bahkan dia kayak terang-terangan gitu ngikutin Bugi walaupun sudah divideokan. Dalam video ini ya, si Bugi kayak merekam diam-diam dirinya dan situasi di dalam kereta. Si Bugi meminta kita untuk memperhatikan orang yang menggunakan baju putih dan celana hitam ini nih. Nah, si Bugi keluar dong dari kereta, terus jalan di sepanjang peron. Pas lagi jalan di peron, Bugi kayak merekam belakangnya dari bahunya gitu, dan ternyata si stalker itu dengan baju putih dan celana hitam itu udah ngikutin Bugi. Begitu pintu gerbong kereta apinya mau ketutup, Bugi masuk lagi dong ke kereta. Dan gak lama, si stalker ini itu langsung masuk ke gerbong yang sama dengan Bugi. Di lain kesempatan, Bugi akhirnya benar-benar menangkap si stalker ini dengan cara
Bugi ngajak ribut lah di pintu gerbong yang mengakibatkan kereta tidak bisa jalan. Si Bugi dalam video ini udah bilang ke stalker untuk stop ikutin gue. Si stalker ya kayak diem gitu aja, kehabisan kata-kata, ketangkep basah, disuruh stop tapi nggak mau, and then ya udah diem aja. Keributan ini tuh menjadi heboh ya, sampai-sampai petugas peron memisahkan mereka. Si Bugi dan stalker akhirnya berpisah tuh ya. Bugi pun mencari gerbong lain untuk ditumpangi, dan pas duduk di gerbong yang baru muncul lagi deh stalkernya dari belakang. Ya, Bugi ngebawa masalah ini akhirnya ke pihak berwajib, dan pada akhirnya si stalker ini itu berhenti ngikutin Bugi. Menurut gue ya, ini ada yang gak beres sama orang ini nih, kayak ada yang aneh deh, ada yang aneh. Udah ditegur langsung, udah di videoin, diajakin ribut, tapi tetap aja ngikutin Bugi dan bilang bahwa kita tuh berteman. Ya gue tahu sih kita semua pengen punya teman akrab, tapi gak gini juga caranya. Pertama, Elizabeth Smart. Oke, sebelum masuk ke cerita pertama ini, gue mau tahu pendapat lu dulu ya. Perhatikan foto ini baik-baik ya. Ada yang aneh gak? Kalau enggak, sekali lagi nih, ada yang aneh nggak dengan foto kedua ini? Well, ada kisah nyata mengerikan di balik foto ini ya. Pada tanggal 5 Juni 2002, ketika umur 14 tahun, Elizabeth diculik oleh seorang pria yang tidak dikenal. Pada saat penculikan, pria ini tuh masuk ke dalam rumah melalui jendela rumahnya dan langsung menodong pisau ke leher Elizabeth. Di saat kejadian tersebut, Elizabeth sedang tidur bersama adiknya yang bernama Mary Catherine. Ketika itu, Elizabeth bercerita bahwa dia diancam untuk ikut, dan kalau dia menolak ajakan, berteriak, atau melawan, dia dan keluarganya itu bakalan dibunuh oleh si pria misterius ini. Adiknya Elizabeth yang tidur sekamar ini tahu kalau kakaknya itu mau diculik. Cuman dia berpura-pura tidur karena takut. Ya wajar sih ya, karena adiknya juga baru berumur 9 tahun. 2 jam setelah Elizabeth diculik, adiknya ini langsung bangun dan melaporkan ke orang tuanya. Dan orang tuanya pun langsung melaporkan ke polisi. Polisi pun melakukan usaha pencarian. Orang tuanya Elizabeth pun juga mengadakan konferensi pers untuk meminta bantuan publik untuk mencari anaknya yang telah diculik. Sayangnya, usaha pencarian yang dilakukan polisi bersama masyarakat ini itu tidak membuahkan hasil, karena satu-satunya saksi dari aksi penculikan ini adalah adiknya. Dan dari segi forensik juga, tunjuk mengenai DNA atau sidik jari yang dicari di sekitaran lokasi TKP itu minim sekali hasilnya. Berbulan-bulan pencarian dilakukan, tetapi tetap tidak ada hasilnya sampai adiknya Elizabeth itu mengingat siapa pemilik suara penculik kakaknya. Setelah menyambungkan berbagai macam petunjuk ya, akhirnya muncul deh dugaan kuat bahwa yang menculik Elizabeth adalah seorang tukang yang pernah kerja di rumah Elizabeth yang bernama Immanuel. Singkat cerita, setelah 9 bulan, pada tanggal 12 Maret 2003, masyarakat melihat orang yang mirip dengan Immanuel berjalan dengan 2 orang wanita yang menggunakan kerudung dan penutup wajah. Masyarakat melaporkan ini ke polisi dan akhirnya mengamankan pria yang ternyata itu adalah Immanuel, dan 2 wanita yang mengikutinya itu adalah istrinya Immanuel dan Elizabeth Smart. Elizabeth Smart diamankan dan Immanuel beserta istrinya ditangkap polisi. Elizabeth bercerita ketika semasa dia diculik, dia diperkosa setiap hari, diikat, dan diancam mati jika berusaha melarikan diri, terus juga dikucilkan oleh Immanuel beserta istrinya. Hari-hari yang dialami Elizabeth tuh ketika dalam masa penculikan adalah diperkosa, disuruh jadi maling di toko swalayan, dan mengikuti Immanuel dan istrinya pergi menggelandang gak jelas. Foto yang di awal tadi ini adalah foto di saat Immanuel, istrinya, dan Elizabeth itu sedang mendatangi sebuah pesta untuk preaching atau berkhotbah atau menasehati para tamu pesta terhadap bahaya alkohol. Setelah melalui proses hukum, istrinya Immanuel dihukum penjara selama 15 tahun dan Immanuel dihukum penjara seumur hidup. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. I know, tidak ada hantu, penampakan, atau alien misterius di dalam kisah nyata mengerikan dari internet di bagian kedua ini ya. Buat gue, yang lebih menakutkan dari hantu, alien, atau monster adalah manusia. So, selalu deh berhati-hati terhadap makhluk yang satu ini. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan.
Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena ada banyak banget video-video horor dan juga nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk nonton premiernya. Terakhir, nama gue Win dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.